Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas pertolongannya, atas inayahnya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh semuanya secara umum dan wabil khusus untuk pribadi al-fakir. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang mana hadis ini menjelaskan tentang 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul menyebutkan dalam hadisnya bahwa ada 3 golongan yang Allah jamin. Allah jamin keselamatannya, Allah jamin rizkinya, Allah jamin kesehatannya, semua Allah jamin. Artinya orang tersebut merasa nyaman, tenang, tentram hidupnya. Bahkan ketika meninggalnya pun Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana semua jamaah? Apakah ingin kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ingin, simak baik-baik 3 golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada salah satu dari golongan ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jal." Ada 3 golongan yang mana semua atau ketiga golongan ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ketiga golongan ini? Yang pertama yaitu rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi azza wa jal, yaitu adalah seorang laki-laki yang keluar untuk berperang di jalan Allah, ya, untuk berperang fi sabilillah. Nah, orang ini akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia meninggal ya dalam peperangan tersebut. Kemudian Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga. Atau yaruddahu
bimanala min ajrin wa ghanimatin, atau dia kembali selamat, ya, selamat dia berperang, menang, selamat pulang ke rumahnya. Dengan apa? Dengan perkara harta benda yang dia dapatkan, yaitu ghanimah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang berperang fisabilillah itu matinya Allah matikan dalam keadaan syahid, langsung masukkan ke surga oleh Allah. Selamatnya dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, ya. Kemudian mendapatkan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala berjihad. Nah, ini golongan yang pertama yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang kedua adalah warajulun roha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah taala. Yang kedua adalah laki-laki yang berjalan pergi ke masjid. Nah, orang ini berada dalam jaminan Allah, ya. Berada dalam jaminan Allah. Sampai kapan? Hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannata au yaruddahu bimanala min ajrin wa ghanimatin. Ya, sampaikan dia meninggal wafat, ya. Dalam mungkin di masjid ketika sholat dia wafat, atau di jalan, ya, meninggal gitu kan, maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga. Atau dia kembali lagi ke rumah, ya, dengan membawa pahala yang berlipat ganda, ya. Masya Allah, orang yang pergi ke masjid itu mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kita itu kadang-kadang ikut jaminan, ya, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, jaminan hari tua, ya, dengan membayar mungkin setiap bulan iuran. Yang padahal ada jaminan yang paling besar, ada jaminan yang paling hebat di antara jaminan-jaminan yang lain daripada jaminan-jaminan tersebut, yaitu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Pergi ke masjid, ya. Kemudian kalau memang waktu betul situasi yang memungkinkan gitu, ya, dia perang fi sabilillah, dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah seseorang yang masuk ke dalam rumah, ya. Masuk ke dalam rumah, ya, dia membaca salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, orang yang membaca salam ketika masuk ke dalam rumah, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, jadilah kita, ya, minimal di antara salah satu dari yang tiga ini, ya. Jangan sampai kita hal yang sepele membaca salam, ya, mudah, tidak butuh modal. Kita masuk rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Membaca salam kita, mau di rumah orang lain atau di rumah kita sendiri. Assalamualaikum. Kadang-kadang orang tiba-tiba masuk aja, mentang-mentang rumah dia sendiri, dia langsung masuk gitu, ya, tanpa baca salam gitu kan. Nah, ini sudah sudah banyak, ya. Sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi mereka sepertinya enggan untuk
membaca salam ketika masuk ke dalam rumah. Nah ini sunnah Rasul yang sudah hilang, ya, yang hampir punah. Oleh karena itu kita hidupkan lagi, ya. Selain kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasul, kita juga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama tadi orang yang keluar dari rumahnya untuk fi sabilillah, ya, berperang fi sabilillah. Yang kedua yaitu orang yang keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid, dan yang ketiga orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang masuk rumah dengan membaca salam terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.